Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Pada video kali ini kita akan bagikan sebuah tutorial, yaitu cara servis daymaker ya. Ini kita tidak menampilkan untuk proses servisnya karena membutuhkan waktu yang lumayan lama ya kalau direkam. Dan ini akan kita bahas saja secara singkat dan juga jelas tentunya. Dan di sini kita sudah melihat ya, ada daymaker, ada ini driver mini step down ya. Nah, seperti ini, ada 3 kabel ini. Nah, seperti ini step down, ada 2. Nah, kemudian banyak sekali kabel-kabel ini ya. Ini sebenarnya untuk rangkaiannya itu sangat sederhana sekali untuk rangkaiannya. Setelah kalian lihat video ini, insya Allah kalian akan paham ya seperti apa cara mengerjakan daymaker ini. Karena ini kemarin daymakernya itu sangat parah sekali ya. Bisa kalian lihat di fotonya ini. Begitu datang saya bongkar, saya sempat kaget ya. Kaget sekali. Kenapa kok kaget? Itu karena ini sahabat ya, kita buka dulu ini. Nah, kita buka. Yang bikin saya kaget itu bukan masalah jalur-jalur ataupun PCB ataupun arusnya atau apa ya. Nah, ini menurut saya sangat fatal sekali ini daymaker ini. Nah, ini ya, kita lihat ini digarap orang ya, ini ya, pernah diservis dan ternyata dia dicowak ini ya. Ini pakai beji atau pakai gerinda atau apa nggak tahu ini ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kita beri LED di sini, dia itu nggak nyalur, LED-nya itu nggak bisa tersalurkan ya cahayanya. Nah, karena dia sudah seperti ini. Nah, dan beruntungnya di sini masih ada sisi-sisi yang masih bersih ya, ini tidak ikut terkikis seperti ini ya. Kalau sudah terkikis ya, kita nggak bisa ya ngatasi ini. Jadi beruntung sekali ini masih sisi-sisinya masih bening ini. Dan ini punya sahabat Dokter Lampu TV yang ada di Jogja kemarin ngirim ya. Nah, kita lihat di sini untuk pengerjaannya seperti ini biasanya saya. Nah, ini di bagian LED-nya kita lihat. Nah, karena jalurnya sudah parah, sudah buruk, saya biasanya pakai seperti ini caranya. Kita berikan ini heatsinknya ini untuk LED CSP ini. Ini pakai heatsink HPL yang 1 watt itu. Pakai HPL itu, kemudian saya seperti itu ya. Negatif itu ada di tengah. Nah, di bulatnya itu, positifnya di samping, kemudian ini di paralel ke sana ya. Jadi 2 LED di paralel, plus ketemu plus dan min ketemu min. Nah, itu cara untuk menjadikan satu untuk LED-nya. Nah, di sini akan kita pasangkan lagi untuk daymakernya dan akan kita bahas bersama-sama ini untuk skemanya seperti apa. Karena kalau kita sudah tahu basicnya atau skemanya, itu kita dalam mengerjakan sesuatu itu bisa sangat mudah sekali. Karena kita tinggal mencari jalur-jalurnya saja. Karena sudah tahu untuk urutan-urutan penyambungannya kemana saja ya. Nah, seperti ini. Dan ini akan kita coba dulu sebelum kita bahas. Dan kita coba. Nah, ini jarak jauh dan dekat ya ini. Nah, ini dekatnya. Nah, dia masih bagus ini ya. Kalau ini tadi lensanya saya taruhkan di situ tadi. Nah, ini sangat terang sekali. Meskipun kita pindah ke atas ya, di bagian yang masih selamat itu ya, kita taruh atas ya, ini kelihatan LED-nya. Berarti ini reflektornya masih bagus ya ini. Kalau kita lihat dari depan kok LED-nya terlihat kuning seperti ini, berarti dia masih bisa menyalurkan cahaya. Nah, ini di bagian atas ini. Jadi menghindari di bagian yang tadi tercowak ya.
Nah, ini untuk bagian dekat dan ini untuk bagian jauh. Nah, untuk LED jauh ini warna kuning ini nggak bisa terang ya. Ini saya coba tadi nggak bisa terang, jadi memang kemampuannya seperti ini. Tapi ini untuk tembus kabut ini juga sudah lumayan ini. Ini Pak, saya arus 1 ampere ini yang bawah, kemudian yang atas ini 1,2, dan untuk driver pakai seperti ini. Nah, dan ini untuk lampu kotanya biru ya. Oke, lanjut kita akan bahas untuk skemanya. Nah, mungkin kalian lihat ini aja sudah paham ya, langsung paham untuk jalur-jalurnya. Nah, ini tadi kita terangkan sedikit sambil kita nyantai ya. Nah, yang perlu kita cari itu adalah jalur pertama adalah ground atau negatif. Nah, ini minnya ya, jalur min. Biasanya min seperti ini nggak ada pembatas dioda, dia langsung nyambung seperti ini. Nah, minnya kita cari negatif. Nah, pin minnya ini jalur min. Nah, kemudian untuk jarak dekat, ini karena kemarin itu dioda sudah dihilangkan semuanya, ini diodanya hilang ya. Kalau kita nemu yang parah ya, kalau kita tahu skema dasarnya seperti apa, kita bisa membuat lagi skema ulangnya ya. Ini saya pakai dioda ini. Nah, kita pakai dioda seperti ini. Ini untuk jarak dekat ya, jarak dekat yang sini. Ini kabel putih, ini jarak dekat. Nah, ini ada 1 dioda. Nah, kenapa kok kita kasih dioda? Ini tujuannya adalah agar dia ketika terbalik inputnya, ini kan nggak kelihatan ya, ini plus minusnya nggak kelihatan. Kalau kita nggak berikan dioda di bagian positifnya, ini sangat bahaya sekali. Karena modul step down seperti ini atau modul IC itu ketika dia kebalik inputnya, itu nanti IC-nya ini akan rusak ya, karena polaritasnya itu terbalik. Nah, itulah fungsi dari dioda ini. Nah, jadi ketika ini kebalik, arus misalnya ini negatif, itu nggak bisa lewat ya, tapi yang bisa lewat khusus positif. Nah, ini kita bahas yang di bagian ini dulu. Kemudian yang H ini kan low itu dekat, H itu jarak jauhnya. Untuk membuat jarak jauh, ketika kita ingin lampu atas dan bawah itu nyala bersamaan, itu harus pakai skema ini. Jadi di bagian jauhnya tetap kita berikan dioda ya, untuk polaritasnya biar nggak kebalik. Kemudian yang kedua ini yang paling penting, ada dioda lagi yang mengarah ke low ya. Jadi kalau low itu arusnya seperti ini, plus. Nah, plus itu seperti ini. Nah, dia plusnya nggak bisa naik ke atas karena di sini polaritasnya seperti ini. Nah, jadi plus itu hanya bisa lewat dari sini. Kalau dari garis ini nggak bisa, dia mentok seperti ini. Kemudian kalau mode high ya, ketika plusnya kita arahkan di high, dia itu ke sini harusnya. Sini bisa lewat sehingga ini nyala. Kemudian ini juga lewat ke sini arusnya. Nah, kemudian ini nyala. Itulah skema dasar dari low dan high ya, dekat dan jauh. Nah, kalau kita pengen modenya cuma 1, ini kita hilangkan. Jadi ketika dekat dia nyala yang bawah, ketika jauh dia nyala yang atas. Nah, itulah. Jadi sangat mudah sekali skemanya seperti ini. Cuma butuh 3 dioda sudah bisa 2 mode ya. Mode 1 LED nyala atau mode 2 LED yang nyala. Nah, seperti itu. Kalau saya sarankan itu jarak dekat dan jauh itu lebih baik ketika jauh nyala itu dua-duanya nyala ya. Nah, jadi biar tetap bisa nyalanya itu terang semuanya, dekat sama jauhnya. Nah, ini untuk kemudian yang kedua adalah pemasangan mini step down seperti ini. Nah, mini step down itu negatifnya itu dia nyambung, jalurnya itu nyambung. Jadi bisa kita seperti ini. Nah, minnya ini LED-nya ini kan outputnya itu di bagian plus. Jadi yang di apa namanya, yang diatur voltasenya itu sebenarnya bagian plusnya saja.
Jadi negatif ini tidak diatur arusnya, sehingga ini bisa kita lepas seperti ini. Cuma input kita sambungkan ke ground, kemudian LED-nya ini plusnya dari output dari apa namanya ini mini step down ini outputnya ini cuma satu ya, kita ambil seperti ini. Kemudian minnya LED itu kita langsungkan ke negatif ya, di situ minnya langsung saya solderkan ke min sini ya. Jadi pemasangan seperti ini juga bisa. Jadi plus input, min input ke ground, nah, kemudian plus output ke plus LED dan min LED ke ground langsung. Ataupun seperti ini, jika LED-nya itu jaraknya dengan ground jauh, bisa seperti ini masangnya, plus min input, nah, kemudian plus min output. Jadi output dari driver ini ada dua kabel, nah, kemudian ke arah LED, nah, seperti itu. Kalau di praktek yang saya ini saya langsung plusnya ini seperti ini, dan minnya di sini langsung saya langsungkan, nah, biar nggak kebanyakan kabel yang keluar ya, cuma 3 seperti ini. Kemudian kota itu kalau dia IC-nya sudah rusak parah itu ya, itu negatif itu kita langsungkan, ataupun positif langsung ke LED, baru negatif kita kasih R, nah, 40 ohm 50, intinya 100 ohm ke bawah lah ukuran R nya. Nah, intinya salah satu plus atau min itu kita berikan R. Jadi saya nggak pernah pakai step down atau apapun untuk mendrive dari LED kota ya, karena dia arusnya sangat kecil, kita pakai resistor sudah cukup ya. Jadi kita cari mudahnya saja. Nah, ini karena ini cuma kota ya, jadi seperti ini ya, ini R pembatas arus, kita taruh di plus atau di minnya juga bisa, intinya salah satu dari sini. Nah, jadi seperti ini, mudah sekali, min, nah, ground ya, nah, seperti ini. Nah, ini kenapa kok nggak dikasih dioda? Nah, karena ini LED-nya ini sudah dioda ya, jadi nggak perlu kita kasih dioda. Kalau yang ini tadi karena inputnya dari input langsung ke driver seperti ini, itu harus kita kasih dioda, karena kalau kebalik driver rusak. Kalau resistor dia kebalik itu arusnya nggak ngalir ya, jadi seperti itu. Lebih enak driver resistor untuk arus-arus kecil. Dan mungkin ada yang tanya, jika arus besar seperti ini ya, 1 ampere pakai resistor bisa apa enggak? Nah, sebenarnya bisa, tapi memerlukan resistor yang dayanya sangat tinggi sekali, dan itu besar sekali R-nya ya. Pakai 20 watt itu masih panas ya. Nah, jadi harus pakai driver. Nah, kelebihannya bentuknya kecil, mampu di ampere besar. Nah, itulah keunggulan dari driver ini. Nah, untuk yang rating ataupun sein ya, itu juga sama seperti ini. Saya biasanya kalau IC rusak saya modif seperti ini. Nah, kalau sein gimana? Nah, ini tinggal kita tambah lagi. Nah, ini tambah LED seperti ini. Intinya skema sama seperti ini, kita tambah 2 lagi. Nah, ini kanan kiri ya, seperti itu. Jadi caranya mudah. Mungkin lain kali kita bahaskan untuk ratingnya ya, khusus rating sein ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada video kali ini. Bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini, baru pertama kali lihat ya, bisa kamu subscribe, karena kedepannya kita akan bagikan tutorial-tutorial elektronik lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa klik tombol suka dan komentar di video ini, supaya kita jadi lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten lainnya. Ini karena ini juga saya bikinnya malam ini ya. Nah, ini hampir jam 11, karena kalau siang itu sibuk ya, maklum ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.